Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar penaksiran dan pembulatan bilangan. Pembelajarannya adalah Ananda dapat menjelaskan dalam melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi, dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Metode pembelajaran kita adalah daring. Sebelum mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang balik lagi pelajaran kita kelas 1 dan kelas 2 ya nak, tentang satuan, puluhan, dan ribuan. Misalnya ada contoh 1234. Nah, 1234. Nah, yang di belakang ini namanya satuan, terus tahu. Terus 3 ini dia puluhan. 2 dia namanya ratusan. Dan 1 ini dinamakan ribuan. Atau kalau tulis stop angkanya jadi 4, 3 ini 30, 2 ini dia ratusan 200. Dan ribuannya 1000. Kalau ini semua dijumlahkan nilainya sama dengan 1234. Nah, ini semua tuh insya Allah masih ingat ya nak, Ibu hanya mengulangi sedikit saja. Baik, Ibu akan lanjut pelajaran tentang pembulatan dan penaksiran. Pertama nak, belajar pembulatan bilangan puluhan dulu. Bilangan puluhan ya. Antum untuk lebih jelasnya bisa lihat di halaman 10 buku matematika paketnya nak. Nah, pertama bilangan puluhan. Bilangan puluhan ini dia ada kata kuncinya di buku itu. Ada kata kuncinya. Silakan antum buka buku halaman 10 sampai 11. Jika angka satuan ini sama dengan 5 ke atas. 5 ke atas ini nak maksudnya 5, 6, 7, 8, 9. 0 gak termasuk ya. 5, 6, 7, 8, 9 ini dia dijadikan 10. Maksud pakar-pakar yang begini dibacanya. Jadi dibaca angka satuan yang 5 ke atas dibulatkan menjadi 10. Nah, kalau lagi angka satuannya nak, kalau angka satuannya itu 5 ke bawah. 5 ke bawah ini maksudnya berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 masuk dalam area di sini ya, yang tadi di atas. Dia dianggap 0. Bu, ini apa maksud contohnya? Contohnya ya nak. Contohnya misalnya 73. Nah, kita udah belajar tadi. Yang di belakang ini namanya satuan. Nah, kita lihat tadi angka satuannya 3 ini termasuk di 5 ke atas atau 5 ke bawah? Ya, benar. Masuk di 5 ke bawah. Maka dia dianggap 0. Sehingga hasilnya sama dengan 70. Contoh lain lagi 68. Nah, lihat angka satuan belakang ini nak. 8 ini masuk di bagian 5 ke atas. Ya, mantap. Sama dengan, berarti kita jadiin 10. 6 ditambahin 1 ke depan, jadinya 70. Contoh lain lagi 45. Nah, 45. 5 ini masuk ke bagian yang atas di sini ya nak, 5 ke atas. Ditambahin dia sama dengan 5 karena di atas anggap 10. Tambahin ke depan nih, 40 tambah 10 jadi 50.
Baik, kita masuk ke bilangan ratusan ya nak. Pembulatan tapi dia bilangan ratusan. Nah ini kata kuncinya di angka puluhannya. Kalau puluhannya itu 50 ke atas, maka dia ditambahin 100, dibelakang ke 100 ke depannya. Kalau misalnya dia angka puluhannya 50 ke bawah, berarti dia dianggap 0. Sekali lagi, kalau ratusan dia acuannya ke puluhan. Kalau misalnya 50 ke atas, di belakangnya itu nak, angka di belakangnya 50 ke atas, maka dia ditambahin ke angka 100, ditambahin 100 ke depannya. Kalau dia angka puluhan belakang itu 50 ke bawah, maka langsung dianggap 0. Apa contohnya lagi? Biar antum lebih paham ya. Misalnya nih nak, 571. Nah, 571. Ini kita lihat angka puluhannya. Puluhan ini satuan puluhan, berarti angka 2 ini kita lihat. Nah. 571. 71 ini masuk kategori yang mana? Ya, yang 50 ke atas. 71 berarti dia ditambahin 100 ke depan. Habis 500 jadi 600. Seperti itu. Contoh lain lagi, 437 sama dengan 437. Lihat dua angka puluhannya. Nah, 37 ini masuk ke kategori 50 ke bawah, maka dia dianggap 0. Bukan semuanya dianggap 0 ya nak, tapi hanya puluhan belakang ini dianggap 0. Jadi 400 seperti itu. Lanjut lagi, 653. Nah, 653 kita lihat dua angka belakangnya atau yang puluhannya. Nah, 53 masuk kategori yang 50 ke atas, berarti sama dengan 700. Baik, lanjutnya nak, kita yang ketiga bilangan ribuan. Nah, kalau ribuan yang kita lihat itu nak, angka ratusannya. Kalau dia angka ratusan lebih dari 500 atau 500, maka lebih dari 500, maaf ya, ini lebih. Maaf ya nak, ini kurang. Lebih dari 500, maka dia kita tambahin 1000 ke depannya. Kalau angka ratusan itu nak kurang dari 500, maka kita langsung nolkan ratusannya. Contohnya lagi ya, hampir sama dia nak seperti yang ratusan tadi. Contohnya 3456. Nah, 3456 yang kita lihat di pembulatan ribuan ini adalah angka ratusannya. Nah, di sini 3456-nya. 456 ini termasuk dalam ya yang kurang dari 500. Berarti dia langsung kita jadikan 000 sama dengan 3000. Kemudian contoh lainnya 5761. 5761 ini kalau kita taksir, kita bulatkan ke bilangan ribuan, lihat lagi 3 angka belakangnya nak. 761, maka masuk kategori yang di atas, yang angka ratusannya lebih dari 500. Maka langsung ditambahin 1000. 5000 tambah 1000 jadi 6000. Yang keempat ya nak, penaksiran hasil operasi hitung. Nah, di sini ada 3 cara yang akan kita lakukan untuk menaksirkan, atau penaksiran ini kata lainnya nak, memperkirakan. Ada 3 cara. Ada namanya taksiran rendah yang pertama, yang kedua itu taksiran tinggi, yang ketiga taksiran terbaik. Baik, apa maksudnya? Yang contoh soal, kita berikan contoh soal dulu. Contoh soalnya nak, 26 ditambah 73
sama dengan ya. Nah, kalau kita cara biasa ya kita bisa menghitungnya. Nah, sekarang kita mau menaksirkan hasil operasi hitungnya. Nah, yang pertama dulu, taksiran rendah. Taksiran rendah. Taksiran rendah artinya semuanya kita buat rendah. Nah, 26 ditambah 73. Semua kita nolkan satuannya. Ingat ya, pelajaran tadi yang pertama, pembulatan puluhan berarti kita lihat satuannya. Lihat satuan ini 63. Kalau tadi ada kriterianya nak, kalau di atas 5 dia kita tambahin 1. Di bawah 5 kita jadikan 0. Tapi tidak olah untuk taksiran rendah. Taksiran rendah semuanya kita anggap satuannya itu 0, tapi puluhannya tetap sama. Sekali lagi ya nak ya, untuk taksiran rendah semua satuannya ini kita anggap 0, makanya dia rendah itu angka 0. Jadi puluhannya tetap nih sama dengan 20 ditambah 70 sama dengan 90. Ini untuk hasil yang pertama. Taksiran tinggi nak, soal yang tadi 26 ditambah 73. Terbalik dengan taksiran rendah. Kalau taksiran tinggi ini semua satuannya 6 dan 3 kita jadikan semuanya itu tinggi. Tinggi itu berarti dia anggap kita naikkan angkanya 6 tambahkan 1 ke depan di sini. Ini juga 7 tambahkan 1 ke depan, jadi sama dengan 30 ditambah 80. Kita naikkan dia ke angka puluhan yang paling tinggi, yang terdekatnya, tapi yang tertinggi ya nah ya. Berarti 26 dekat sama 30, 73 dekat sama 80. Maka hasilnya sama dengan 110. Ini taksiran tinggi. Yang ketiga, taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini taksiran yang paling sering digunakan atau paling banyak karena hasilnya yang paling mendekati. Jawaban yang paling mendekati. 26 ditambah 73. Nah, ini baru kita gunakan kata kuncian tadi. Ingat yang pelajaran pertama kita. Kalau satuannya ini lebih dari 5, maka dinaikkan atau dianggap 10 ke depan, ke puluhan yang terdekatnya. Berarti 26. 6 ini kan termasuk 5 ya nak ya, untuk di atas 5. Maka sama dengan dia menjadi yang paling terdekatnya ke atas. 30 ditambah 73. Nah, 3-nya ini kan kurang dari 5, berarti dia dianggap 0 sama dengan 70. Berarti sama dengan 100. Nah, seperti itu. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini ya nak. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu melalui WhatsApp. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.